Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Untuk itu mari kita sekali lagi saya mengajak kita untuk bersyukur, berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah ya Allah atas pemberian kenikmatan yang Kau berikan kepadaku untuk mendapatkan ibadah Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau, apa yang dicontohkan beliau, apa yang disampaikan beliau bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang berbahagia, ada 4 hal yang selalu kita minta kepada Allah di dalam hidup ini. Ya, ada 4 hal ini jika kita miliki, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Manakala 4 hal ini kita miliki, maka kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ya. Pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ya. Bukan ilmu yang banyak. Jadi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti apa? Apakah ilmu yang membuat kita kaya? Apakah ilmu yang membuat kita memiliki gelar berderet? Ya kan? Gelar doktor, profesor, 2 kali doktor, 2 kali profesor. Apakah itu ilmu yang bermanfaat itu? Ya. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat diberikan kepada kita. Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang kita minta diberikan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya pada kita hari ini, apakah ilmu yang kita miliki saat ini itu bermanfaat? Ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita semakin bertakwa, semakin beriman. Ya. Ilmu yang membuat kita semakin bertambah ibadah. Jadi kalau Anda punya gelar berderet, Anda sudah sarjana, ya kan? Sarjananya S1, S2, S3, doktor, profesor. Ya.
Tapi ibadah Anda, ilmu ibadah Anda, kedekatan Anda kepada Allah tidak bertambah. Tidak bertambah keimanan Anda kepada Allah. Maka ilmu itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang membuat diri kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Ilmu yang membuat kita semakin tahu diri. Saya ini siapa? Ya, bukan ya ilmu yang membuat kita semakin sombong, semakin congkak, atau membuat diri kita meremehkan, merendahkan orang lain, atau membuat kita dengan ilmu itu kita bisa mengakali, ya, mengakali orang lain, mengakali kebijakan-kebijakan, ya kan? Tahu dengan ilmu yang kita punya itu membuat kita semakin mudah untuk membodohi orang lain, untuk menipu orang lain, untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan, atau perbuatan-perbuatan yang menguntungkan diri kita secara personal. Itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat rasa takut kita kepada Allah semakin tinggi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat itu, ya, ilmu yang membawa kita, membuat kita rasa takutnya kepada Allah semakin kuat, ya, semakin takut kita kepada Allah, ya. Ilmu yang membuat kita semakin ibadahnya semakin khusyuk, semakin khusyuk kepada Allah. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang membuat kita semakin takut melakukan dosa. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi, kalau ternyata ilmu yang kita punya itu membuat kita semakin mudah berbuat dosa, ya, maka ilmu itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Itu adalah istidraj, ya kan? Ilmu yang membuat kita semakin jauh dari Allah itu adalah istidraj. Ya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jangan merasa sudah hebat, ya, sudah, atau membanggakan diri karena memiliki gelar-gelar berderet-deret, ya, sarjananya 2, sarjana S1, S2, S3, profesornya 2 kali, tapi Anda, ya, bukan semakin kuat ibadahnya, bukan semakin bertakwa kepada Allah, ibadahnya tidak semakin kokoh, ya kan? Tidak semakin takut kepada Allah, yakinlah ilmu itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang membuat kita semakin kuat imannya, semakin baik akhlaknya kepada sesama manusia, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, itu yang kita minta kepada Allah dalam hidup ini. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat.
sedikit ilmunya, secara agama, sepengetahuannya ya, tidak terlalu luas misalnya. Tapi ilmu agama harus dimiliki. Karena ilmu itu ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Itu tentunya ilmu agama, ya, ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang bagus itu ilmunya luas, ilmunya banyak, ya. Rasa takutnya kepada Allah itu semakin tinggi. Tadi yang disampaikan oleh Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama, bahwa yang lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang punya ilmu. Yang kedua, kita minta kepada Allah khasyah, ya. Allahumma inna nas'aluka, ya, qalban khasyah. Kita minta kepada Allah hati yang khasyah, yang khusyuk, hati yang memiliki rasa kedekatan dengan Allah, ya. Rasa kekhawatiran terhadap ancaman-ancaman Allah. Itu yang kita minta kepada Allah. Kita diberi ilmu, ya, atau hati yang memiliki khasyah ilallah, ya. Bukan hati yang mati, bukan hati yang keras. Tapi kita minta kepada Allah diberi hati yang khusyuk, ya, hati yang tunduk kepada Allah, ya. Itu yang kita minta, ya. Hati yang tunduk, yang memiliki rasa khasyah ilallah, ya, yang rasa, ya, bukan hati yang mati balah, ya. Kita minta kepada Allah, bukan qalbul mait. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang mati. Qalbun qasyah, hati yang keras, ya. Kita minta berlindung kepada Allah dari segala itu. Kita minta adalah hati yang khusyuk, hati yang khusyuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, minta kepada Allah itu adalah amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima di sisi Allah, ya. Jangan sampai amal-amal kita bukan amal, ya. Amal itu angan-angan. Amal kita itu tidak diterima Allah. Merugi sekali kita kalau amal-amal kita itu ditolak oleh Allah. Agar amal kita diterima oleh Allah, tentunya, ya, amal yang dikerjakan dengan ilmu, amal yang dikerjakan karena iman, mengharap semata-mata balasan dari Allah. Bukan amal ibadah yang mengharapkan balasan dari manusia atau mengharapkan catatan kebaikan dari manusia. Kalau Anda beramal itu ingin dicatat oleh manusia sekian-sekian bacaan Qur'annya, sekian kali hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya, apalagi di Ramadan, ya. Karena Ramadan ini amalan qalb, amalan hati, kata Allah dalam hadis kudusinya, kullu amali ibnu Adam lah, semua amal anak manusia itu baginya, illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajazibih, dan puasa itu untuk Allah. Maka amalan-amalan ibadah puasa ini, itu rahasianya manusia dengan Allah. Maka kita minta amal-amal kita itu amal yang hanya dilihat oleh Allah, bukan yang ingin dicatat oleh manusia, ditengok oleh manusia. Itu kita minta kepada Allah amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka, ya, amalan mutaqabbalah, amal-amal, ya, amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah. Bukan amal-amal yang ditolak
Nah, amal-amal itu pasti ada yang diterima, ada yang ditolak. Amal yang diterima itu adalah ibadah kita yang kita persembahkan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini melatih kita untuk itu. Untuk menjadi manusia-manusia yang beramal karena Allah. Beribadah karena Allah. Bukan beribadah karena mengharapkan pujian manusia. Mengharapkan nama baik kita, nama kita dicatat oleh manusia. Kalau itu yang kita harapkan, maka amal kita itu mardud. Ya, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah amalmu itu, balasan amalmu itu, kata Allah, kepada orang yang dulu kau beramal untuknya. Iya, ini maka kita orang-orang dewasa kalau beramal itu bukan karena dipantau oleh orang lain, bukan karena mengharapkan catatan orang lain. Ingat ya, kita orang-orang yang sudah sudah sekian puluh umurnya ini, jangan lagi beramal karena mengharapkan catatan, mengharapkan pujian manusia. Tidak ada gunanya itu lagi. Ya, cukuplah di masa kita sekolah, masa anak-anak ya, karena itu pembiasaan saja. Ya, pembiasaan. Masa kita beramal terus-terusan dikontrol oleh manusia? Apa tidak cukup malaikat raqib dan atid yang mengkontrol amal kita? Allah melihat kita dimanapun berada, mencatat apapun yang kita lakukan. Itu kehati-hatian di sini itu penting. Agar kemudian nilai amal kita itu nanti tidak diminta oleh Allah, pahalanya kita dimintakan kepada orang yang kita beramal di dunia ini karena dia. Karena ini, karena itu, karena atasan, karena apa namanya. Itu hati-hati. Iya. Bukan berarti itu tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, dikoordinasikan, ya silahkan. Tapi perbaharui niatnya, tajdidun niyah, terus perbaiki niatnya. Jangan sampai karena ada motivasi lain di balik amal-amal yang kita lakukan itu. Ya, terutama ya, bulan Ramadan ini. Jelas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lid dunya aw li imratin yankiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita beramal ya niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka amal itu akan menjadi amal yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita beramal karena ingin mengharapkan balasan dari dunia ini, atau karena ingin menikahi, kadang-kadang motivasi orang beramal itu ternyata dalam hadis itu disebutkan ada motivasi menikahi perempuan. Kelihatannya soleh, tampil baik. Ya, juga maka kata Nabi, iya, maka hijrahnya, maka amalnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mungkin dia mendapatkannya, tapi pahalanya tidak ada di sisi Allah. Di hari kiamat juga nanti begitu. Dilihat oleh Allah, ada orang yang pandai baca Qur'annya, hafiz Qur'an dia, yang qori dia, yang menjadi pejuang dia, menjadi pahlawan dia kelihatannya. Tapi begitu di akhirat ditanya, ya Tuhan, di mana balasan pahalaku? Di mana balasan bacaan Qur'anku? Di mana balasan perjuangan saya? Kok enggak ada? Kata Allah, kau dulu beramal bukan untukku, kata Allah. Tapi kalau kau dulu beramal agar engkau dikelar di kalangan manusia sebagai qori, sebagai pembaca Qur'an yang baik, sebagai penghafal Qur'an yang baik. Agar engkau dikenal di tengah-tengah manusia dulu sebagai pahlawan, sebagai orang yang hebat di dalam berjuang.
maka mintalah kepada mereka balasan pahala yang engkau inginkan itu. Langsung ya, manusia-manusia yang seperti itu tersungkur, terkejut dia. Itulah maka kenapa kemudian niat itu ada di hati. Ya, niat itu ada di hati agar kemudian kita betul-betul ibadahnya, amalnya itu karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian balasan dari manusia. Ya. Maka amal itu meskipun kelihatannya nampak di tengah-tengah orang lain, belum tentu itu bukan karena Allah. Ya, karena kita tidak bisa mengukur itu. Ya. Amalnya yang bisa menilai diterima tidaknya amal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cuma kita hati-hati ya, mengingatkan, waspada kita jangan sampai kita beramal karena orang lain, karena mengharap pujian dari orang lain, karena mengharap balasan dari orang lain. Ya, para ustadz juga begitu. Ya, jangan sampai mengajak orang lain itu karena ada amplopnya. Ya, ada maharnya. Kalau maharnya sedikit tidak mau berdakwah. Kalau maharnya banyak, kalau yang mengundangnya itu orang kaya mau. Kalau yang mengundangnya yang miskin tidak mau. Kalau yang mengundangnya masjid besar mau. Yang mengundangnya masjid kampungan tidak mau. Nah, itu silahkan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas perbuatan-perbuatan kita itu. Lalu yang keempat, apa yang kita minta kepada Allah? Minta kepada Allah adalah wadu'a masmu'a. Kita minta kepada Allah doa yang didengar, yang diistijabah oleh Allah. Ya. Doa yang didengar, yang diistijabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah karena kita tidak memenuhi kualifikasi doa dikabulkan oleh Allah. Agar doa kita memiliki kualifikasi dikabulkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Agar kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya. Seruan Allah, ajakan Allah, penuhin dulu. Ya.